Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Tri Ramadan dari 12 IPA 3 ingin menjelaskan presentasi materi IPTEK. Definisi IPTEK. IPTEK artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Teknologi mengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. IPTEK menurut para ahli. Menurut Iskandar Alishabahna 1180, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban, sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah itu belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian IPTEK menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Menurut Elul Dalamyarso 2007, teknologi adalah pemimpin secara keseluruhan dan memiliki metode rasional karakteristik khas efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Menurut Sudarsono 1993, IPTEK adalah suatu ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam sebuah industri. Menurut Saliman 1993, IPTEK adalah sesuatu ilmu pengetahuan dan pengembangan industri. Dampak IPTEK. Perkembangan IPTEK terbilang cukup pesat dari beragam bidang, baik yang menggunakan mesin, bahkan berdampak ke industrialis. Hal ini membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik kini mulai terbantu dengan adanya perangkat mesin dan robot. Perkembangan IPTEK dinilai jadi solusi segala permasalahan yang ada, meski di lain sisi membawa dampak negatif juga terhadap manusia. Manfaat secara umum. Yang satu, mempermudah komunikasi. Waktu yang digunakan lebih efisien. Mempermudah pekerjaan manusia. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Selanjutnya, manfaat di bidang informasi. Yang satu, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Yang kedua, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun, asalkan tersambung ke internet. Yang ketiga, mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. Manfaat di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Yang kedua, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Manfaat dan dampak di bidang sosial. Yang pertama, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang kedua, memungkinkan pertukaran budaya dengan cepat, mempermudah seseorang di suatu negara
mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Selanjutnya, manfaat dan dampak di bidang politik. Yang pertama, timbullah kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Yang kedua, muncullah kelas menengah baru. Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Yang ketiga, terjadinya proses regenerasi pemimpin. Selanjutnya, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identifikasi aspek politik tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Aspek ekonomi, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia, menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional, sering dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, sering dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini diantara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek di bidang politik. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.